Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok Open Source Data akan menyajikan tentang proyek kami dengan judul Pengaruh Tingkat Stres Mahasiswa Terhadap Kebiasaan Menunda Pekerjaan dan Prestasi Akademik dengan Metode Penambangan Data. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya, Arifin Saputra. Yang kedua itu ada Samuel Miskan Hanok. Dan yang ketiga ada Syahri Ramadan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang business understanding. Apa itu business understanding? Business understanding adalah sebuah upaya bagaimana kita dapat memasukkan penggunaan dan implementasi dari data mining ke dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, pengaruh tingkat stres mahasiswa terhadap kebiasaan menunda pekerjaan dan prestasi akademik dalam pemahaman bisnis dapat diimplementasikan dalam menentukan jenis-jenis terapi psikologis yang cocok terhadap pasien yang membutuhkan konsultasi atau terapi psikologis. Yang dimana itulah beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai business understanding dari proyek kami, yaitu tentang bagaimana cara kami menentukan jenis-jenis terapi psikologis yang cocok terhadap suatu pasien yang datang ke psikolog yang membutuhkan konsultasi atau terapi psikologis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel Miskanano. Baik, selanjutnya untuk masalah yang ingin kami dapatkan dari judul kami. Yang pertama, apakah pengaruh tingkat stres mahasiswa berpengaruh terhadap prestasi akademiknya? Yang kedua, bagaimana jika mahasiswa yang stres tetap dapat berprestasi? Yang ketiga, bagaimana jika mahasiswa tidak stres tetapi tetap tidak berprestasi? Dan yang keempat, apakah penyebab stres paling sering bagi seorang mahasiswa? Kemudian, lanjut ke data collection. Data collection adalah tahap di mana peneliti mengumpulkan data terkait subjek dan objek penelitian sebanyak mungkin. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut ada 5 metode yang bisa kita pakai untuk melakukan data collection. Yang pertama dengan metode classification. Classification adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi sekelompok atribut. Salah satunya adalah kelas atribut. Yang kedua, clustering. Clustering juga disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut, yang dimana mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Yang ketiga ada association. Association juga disebut sebagai market basket analysis. Sebuah problem bisnis menganalisa tabel penjualan yang mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh konsumen. Yang keempat ada regression. Metode regression bertujuan untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik. Dan yang terakhir ada metode forecasting. Forecasting akan mengambil sederetan angka yang menunjukkan nilai yang berjalan seiring waktu, dan pengumpulan teknik forecasting ini akan menghubungkan nilai masa depan dengan menggunakan bermacam-macam teknik machine learning dan teknik statistik yang berhubungan dengan musim, tren, noise pada data. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah keterkaitan data collection pada proyek yang akan kami ambil. Pada proyek pengaruh tingkat stres mahasiswa terhadap kebiasaan menunda pekerjaan, kami menganalisa menggunakan metode survei secara daring, yang dimana metode ini sangat relevan dengan topik yang kami bahas. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah jenis data dalam data mining. Jenis yang pertama adalah jenis data nominal, yaitu tipe data discrete yang tidak mengenal urutan.
Sebagai contoh, misalnya warna baju. Warna baju itu ada yang hijau, merah, kuning, dan lain-lain. Contoh lainnya itu misalnya suku bangsa. Suku bangsa itu ada suku Jawa, suku Batak, suku Ambon, dan yang lain-lain. Untuk jenis data yang kedua itu adalah biner. Biner adalah tipe data nominal yang hanya memiliki dua varian nilai. Sebagai contoh, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, sebagai contoh, apakah memiliki rumah sendiri yang dimana jawabannya ya atau tidak. Yang ketiga, selanjutnya adalah tipe data ordinal. Tipe data ordinal adalah tipe data discrete yang mengenal urutan. Sebagai contoh misalnya ukuran baju. Ukuran baju itu ada yang XS, ada yang S, ada yang M, ada yang L, ada yang XL. Sebagai contoh lainnya juga misalnya nilai. Nilai itu ada yang A, ada yang nilainya A+, ada yang nilainya A, ada yang nilainya B, ada yang nilainya B-, ada yang B, dan selanjutnya. Jenis data yang keempat itu ada jenis data yang continuous. Jenis data continuous itu adalah tipe data kontinu. Sebagai contoh adalah gaji per bulan dan jumlah anak. Baiklah, selanjutnya ini ada jenis data yang akan kami gunakan sebagai parameter pertanyaan. Seperti nama, institusi, opsional yang alasannya karena data hanya akan diperoleh dari mahasiswa. Yang ketiga ada umur, yang keempat adalah sumber pendapatan utama, selanjutnya ada pekerjaan orang tua, selanjutnya adalah status orang tua, hidup, meninggal, lengkap atau cerai. Selanjutnya kami akan memberikan 10-15 faktor. Pilih mana yang menjadi penyebab stresnya mahasiswa dengan menggunakan pilihan ganda atau yaitu checklist. Selanjutnya itu ada seberapa tinggi tingkat stres terhadap kegiatan atau peristiwa atau faktor yang dialami oleh mahasiswa. Selanjutnya itu seberapa tinggi tingkat stres mahasiswa terhadap sumber pendapatan utama yang ditulis sebelumnya. Selanjutnya, seberapa tinggi tingkat stres mahasiswa terhadap kondisi keluarga, yaitu status orang tua. Selanjutnya ada seberapa yakin mahasiswa dapat menanggulangi masalah stres tersebut. Dan yang terakhir itu adalah faktor yang menjadi penanggulangan atau perda stres pada mahasiswa. Yang akan kami berikan sebanyak 10-15 pilihan. Baik, selanjutnya. Baik, sepertinya sampai sini saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.